Halo guys, kembali lagi di channel Bukti Family. Our life, our story, our home. Karena nggak kelihatan. Udah. Tuh, kalau kelihatan. Oh, sama Bunda. Oke. Video kali ini kita akan bahas awal pandangan pertama, bukan. Awalnya biasa. Awal masa perkenalan lah. Jadi Awal masa perkenalan ini gelap banget ya. Disclaimer, ini gelap karena kita belum punya ring light dan dengan seadanya aja ya. ya. Jadi Temanya adalah awal kenalan. Awal kenalan. Ya. Pandangan. Ya. Rata-rata kan dari kalian pasti punya cerita masing-masing ya. Jadi kalian yang punya pasangan tentunya ya. Kalau masih jomblo berarti ya silakan berusaha lebih keras. Ya. Awal kenalan banyak sih. Kalau kita dari mana? Facebook. Ya. Thank you Facebook Gitu. Kita kenal awal itu di Facebook ya. Jadi ceritanya gimana? Bener-bener Pure Facebook. Kita belum pernah ketemu sama sekali. Nama juga asing. Terus jadi saya punya teman. Teman punya adik. Adiknya teman saya punya teman. Nah, dia ini adalah teman-teman dari adik teman saya. Ya, Ini yang kampung ribet kan? jadi Iya. ribet jadi- ya. Aku punya temanku itu juga punya teman. Nah, temanku itu adiknya. Nah, maksud nggak kalian? Iya, jadi kita kenalan punya cerita unik bener, dan banyak orang yang nggak nyangka, Nggak percaya. masa sih kenal dari Facebook gitu. Tuh. Dan kenalnya gara-gara apa ya? Kenalnya gara-gara Komen di status orang. iya bener sih. Enggak. Iya. Iya benar sih. Benar. Tapi sebenarnya adik temennya. Intinya temennya dia bikin status. Iya kah? Ya, karena saling nge-link. Jadinya Aku sih. aku ikutan komen gitu lah. Dan aku dapat jempol dari orang. Nyong gitu? Iya, Oh, gitu ya. Apa iya sih? Iya. Oh, Iya, aku masih ingat statusnya apa. apa? Enggak. Nanti orangnya ketahuan. Kamu yang nonton video ini juga pasti tahu. Nanti bisa dicari soalnya statusnya kalau masih. Ya, berarti statusnya berapa tahun yang lalu itu ya? Ya, sekitar 7-8 tahun yang lalu. Iya. Iya. Jadi ada orang yang bikin status jodoh kok delay ya, kayak pesawat. Oh iya betul. Iya benar. Ya. Terus saya komen tuh langsung, kalau pengen yang cepet cari supir ambulan. Dijamin cepet, lampu merah aja ditabrak kan ya kan. Jadi coba itu ada yang like gitu, kling. Wow, ada yang nge-like. Tumben nih aku dapat like, biasanya nggak ada. Ya. Dan yang bikin status itu adalah ceritanya dicomblangi ke doi. Jadi ceritanya bener ya, Yeah. temenku itu dicomblangin sama temennya ke suamiku, begitu jalan ceritanya. Tapi proyek gagal. Iya. Ya.
Tapi bersyukurnya memang gagal. Kalau nggak gagal, saya nggak mungkin ada di sini. Iya benar. Beda cerita lagi. Iya Ya. benar. Sini. Ya, lucu. Bener-bener apa sih ya? Kita kenalan itu udah punya cerita. Udah punya Iya, cerita betul. sendiri. Jadi Unik. unik. Dan nggak saya saja sih. Yang nyomblangin saya juga itu sekarang dapat suami, dapat dari Facebook juga. Itu dari Facebook ya. Iya. Sampai dibuat di undangan pernikahannya itu kenalan dia dari Facebook. Terus karena memang lebih ke arah dia bilangnya taruh gitu kan, dapat pertentangan kanan kiri cuma ya udah jalan takdirnya seperti itu. Akhirnya sekarang udah punya 2 momongan sih, nikah udah. Jadi apa kalian juga punya cerita yang unik juga? Nah, kalau semakin unik cerita waktu kalian kenal dengan pasangannya sekarang, walaupun sekarang kalian belum nikah, itu kan jadi cerita yang amat menarik untuk anak-anak kalian kelak. Iya, ceritain aja dulu tuh ya. Tapi kalau lebih menarik lagi kalau udah jadi istrinya sih. Iya. Masa ya habis nikah terus ceritanya mantap. Kan gak lucu. Ya, oke. Next. Iya, tadi kita kenalannya lewat Ya, Facebook. ceritanya unik. Terus ketemu pertama kali Di mana? Pengen itu juga unik juga. ketemu pertama kali Iya. itu di depan. Nanti dulu jangan. Kalau kalian biasa punya kenalan, terus seneng nih sama, kayaknya cocok nih sama aku nih, wah idamanku banget gitu kan. Kalian sebagai cowok pasti akan ngajak ketemuannya di mana? Satu kafe, ya kan? di tempat Nonton waktu lah, ya. di tempat yang sekiranya kalian itu akan terlihat keren. Ya kan? Coba sih, komen aja. Kalian ketemu pertama, kalau pengen ngajak ketemuan orang yang kalian suka, pasti di tempat-tempat yang bagus. Bisa dikatakan bullshit lah kalau kalian akan ngajak ke tempat-tempat yang nggak keren gitu. Itu perlu dipertanyakan itu. Contoh kayak Kuburan, gelap-gelapan di gang sempit gitu. Aduh, maaf kata itu nggak keren gitu aja sih. Walaupun budgetnya limit gitu, tapi kan masih bisa cari tempat-tempat yang lebih terang gitu kan. warteg bisa. Warteg kek, iya kan. Burjo kek, warung Iya burjo. bener-bener burjo. Modal nggak sampai 10.000 kan dapat 2 mangkok itu. Ya itu lebih terhormat. Saya bilang. Jadi kita ketemu pertama itu di pet shop. Di pet shop, Iya. kandang hewan. Iya. Apa? Itu, Tempat apa? ya semacam toko yang jual-jual makanan Makanan, ya. kucing, makanan peliharaan lah Iya, intinya. betul. Peliharaan. Ketemunya di situ, guys. Pertama ketemu di situ, terus langsung aku kirim. Ya kan gak lucu ya masa ngobrol Iya. di depan toko pet shop. Iya. Malam-malam. Malam-malam terus pet shopnya di pinggir jalan raya dan di situ nggak ada tempat duduk. Dan dia nggak tahu kalau daerah itu terkenal sebagai lokalisasi banjir. Gak ngerti guys. Ya, untung nggak tahu, makanya kan sebelum dia tahu langsung tak amankan gitu kan. Oh, Kan nggak lucu saja kita lagi ngobrol di depan pet shop, terus lalu ada apa? Wanita jadi-jadian kan langsung lagi. Halo guys gitu. Kan ilfil. Ya, langsung ke kafe. Nah, ya. Waktu itu Kafenya ya sebetulnya namanya? Libero. Sekarang udah nggak ada. Apa ya? Ya sekarang udah nggak ada. Oh iya, nama kafenya Libero, daerah Purwokerto juga. Nah, kalau kalian gimana tuh? Pertama kenal, ngajak ketemuan, terus ketemuannya di mana? Unik nggak? Kalau yang unik-unik komen ya.
Iya, biar tambah seru aja kita obrolannya. Ketemuan. Next, Kesan. kesan aja. Kalian waktu pertama ketemu ya, biasanya kan sebelum ketemu seringnya chatting-chattingan lah apalah gitu kan, lihat stalking, lihat fotonya. Ya kalau saya iya, sebab apa sih ya, untuk ngukur diri aja, kira-kira pantas nggak ya gitu kan. Oh gitu ya. Pantas dalam artian dia pantas buat aku apa aku pantas buat dia nggak, gitu aja lah. Iya, iyalah gitu kan. Misal dananya ulala gitu kan, kita juga mikir ya sebagai lelaki, wah itu make up-nya aja udah berapa duit tuh. itu pasti untuk kayak cowok buat apa sih ya, kira-kira prepare-nya itu kan, prepare perasaan gitu kan, mau maju apa enggak sih, maju enggak. Makanya rata-rata cowok senang wanita yang simple gitu kan. Irit budget. Iya. Nah itu jadi pertama kesan melihatnya. Aku gitu. Dah. Iya. Ya kan di remang-remang guys, di depan pet shop pinggir jalan raya gitu kan. Aku habis beli makanan kucing, kemudian oke, gitu tok, dan setelah itu digiringlah jangan di sini kayak gitu katanya, ikutin aku gitu kayak Dora Explorer. Oke lah, kita ikutin. Iyalah. Kan nggak etis juga sebagai Lelaki. bukan lelaki sih ya, tapi membentuk opini bahwa saya adalah lelaki yang nggak malu-maluin lah gitu aja. Pada aslinya malu-maluin kan. Iya, dan sebetulnya juga bisa buat alasan kan. Misal saya pengen ke kafe ini gitu kan, tapi kalau datang sendiri kan nggak lucu juga. Nggak lucu juga kan, apa enakan juga apa sih, ada temennya kan, jadi kesempatan juga gitu kan buat nyobain kafe yang belum pernah disinggahi gitu kan, belum pernah main ke situ. Jadi kalau ada temen atau inceran, nah inceran itu memang bagus lah buat dijadikan referensi. Dan ya kafenya memang lumayan sih. Ya lumayan elit karena secangkir. Secangkir dulu aku pesan hot coklat ya. Iya, coklat. Itu kalau nggak salah 22.000 atau 25.000 di zaman itu guys, lumayan ya. Dan dari situ saya tahu, oh lumayan ya dompetnya ya. Belum tahu dia. Karena pertama kali langsung aja ke situ dan dia nggak, mama suruh tambah lagi. Saya sih pernah ke situ, cuma kan memang acaranya acara kantor. Oh, oke. Jadi kantor yang bayarin. Oh, dan dia ke situ ngajak saya. Iya. Setelah lihat lisannya, oh lumayan ya dompetnya ya, gitu. Tuh guys. Ya. Karena pas pertama ketemu, mama pakai baju batik warna oranye gitu. Ya, pulang kerja. Terus Ya karena apa sih ya? Ya masa baru pertama kenal downgrade itu kan ya gimana sih ya, dibilang gengsi bener juga tapi nggak sepenuhnya sih. Cuma saya juga pengen duduk yang nyaman dong, pulang kerja capek-capek nongkrongnya di warteg kan, belum saatnya gitu kan. belum saatnya menunjukkan keaslian. Iya, sebab memang kalau aslinya tuh sukanya ke warung yang murah. Kedua, makanannya itu hangat dalam artian baru dimasak kayak gitu. Terus unik
saya suka yang warung-warung seperti itu. Dan ternyata dia juga suka. Iya, betul. Kita lebih suka makanan emper-emperan. Iya, emperan. Jadi setelah itu mau diajak ketemuan, terus next berlanjut ketemuan lagi, ngobrol-ngobrol. Padahal ngobrol-ngobrolnya juga nggak berat-berat banget. Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul kayak gini contohnya. Iya. Dan jelas. coba kalian komen waktu ketemu sama Mantan pacar Adik. mantan pacar yang sekarang jadi istri. Ya. Dulu kalian itu apa sih ya? Nongkrongnya di mana? Nongkrongnya di mana, terus ngobrolin apa gitu. Dan itu kan udah terbukti ampuh ya, orang sekarang udah jadi istri ya. Tapi jangan diceritakan mantan ya. Siapa tahu istrinya nanti yang baca komen kalian kan repot jadi. Awas. Siapa yang pertama kali PDKT? PDKT udah otomatis ya. Ya mesti saya lah, masa bilang istri gengsi. Yes. Emang aslinya doi lah. Iya. Salah satu ciri-ciri laki-laki yang bagus itu yang mau membuka obrolan. Jangan mau dibukain obrolan dulu dengan ya inisiatif. Sebab kalau kita bisa nentuin tema kita obrolan apa, kita bisa cari tahu, kita bisa gali informasi. Dia itu sukanya apa ya? Obrolan apa ya? Apa Jago. yang dia nggak suka diobrolin, itu kita bisa ngarahin aja gitu kan. Terus dari tema-tema umum sampai ke tema-tema yang lebih spesifik gitu kan. Contoh, ngobrolin musik. Oh, musik ini lagi in loh gitu. Bagus, senang nggak? Oh ya senang gitu kan. Itu musiknya umum. Terus coba ini tema patah hati apa? Dianya langsung aku benci lagu ini. Karena bla 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 bla. Oh gitu. Ternyata dia mantannya banyak juga. Enggak guys, sebenarnya aslinya itu. Semoga mantanku tidak melihat ini ya. Aku juga udah lupa. Iya. Jangan udah terlalu lama. Sebenarnya sebelum sama dirinya, ya kan ya? Iya. Iya, aku ditinggal nikah sama mantan pacar. Sakit nggak tuh? Makanya usah berpacaran ya. Kena bayar muncul orang. Iya betul ya. Tapi walaupun ditinggal mantan, sebenarnya saya itu masih menjalin hubungan sama orang lain. Nah, betul tidak? Tuh kan? Maksudnya ditinggal pacar itu sudah lama. Maksudnya kan masih kerasa rasanya. Tapi waktu dekat sama suami, saya masih dekat sama orang lain gitu. Jadi ada dua pilihan di saat itu ya. Nah, karena ada dua pilihan, makanya tadi kesan pertama waktu ketemu doi saya cuma bilang, oh doi aja gitu. Karena ya memang saya ada anak serpe gitu lah ya, ada ban serep. Oh, ada lelaki cadangan. Iya. Astagfirullah. Begitu guys. Tapi disinilah apa ya? Iya, takdir. Iya, karena di saat di usia itu saya cari orang yang serius dan Allah kasih 2 orang laki-laki gitu ya. Terus saya tanyain deh dengan pertanyaan yang sama kepada 2 orang itu. Pertanyaannya adalah Oh iya. pertanyaannya adalah tuh Pertanyaannya adalah kalau nggak salah ya, apa? uang suami adalah uang istri dan uang istri adalah uangnya istri. Itu menurut kamu gimana mas itu, Boy? Loh, itu emang iya gitu kan?
uang suami ya punya uang istri, uang suami itu milik istri juga gitu kan. Tapi kalau uangnya istri itu miliknya istri juga. Itu dari dulu saya udah taunya emang seperti itu kan. Cuma tergantung balik lagi ke istri lagi, pelit enggak sih gitu kan. Bukan, ya itu salah. termasuk poinnya. Termasuk. Tapi yang paling utama adalah pertanyaannya adalah pada saat itu aku lagi cari laki-laki yang serius. Kamu bisa nikahin aku kapan? Gitu. Kapan kamu bisa menikahiku? Gitu. Jawabannya, kalau orang yang sedang dekat saya, jawabannya tunggu saya 2 tahun lagi. Oh? Ya, cut. Tapi kalau mau apa betul? Pertanyaan yang benar itu yang gimana? Pertanyaannya. Tadi kan pertanyaannya yang tak kira kan yang uang suami adalah punya juga uang istri juga, tapi kalau uang istri itu milik istri aja, bukan milik suami. Pertanyaan yang benar adalah kapan kamu mau menikahi saya? Gitu. Jawaban yang itu yang sana. Yang sana jawabnya tunggu aku 2 tahun lagi. Nah, kalau aku apa saja? Udah gak lupa. Jawaban dia itu keren banget. Oh iya. Jawaban Mas, kalau bisa besok ya besok. Ya. Kalau bisa besok ke KUA ya besok. Ya, gitu kata dia. Setelah mendengar jawaban itu, jadi saya bisa memutuskan mana orang yang mantap, mana orang yang enggak gitu. Begitu dari pertanyaan itu. Ya, itu kadang-kadang juga jadi pertanyaan jebakan ya untuk para pria. Iya, terutama kalau ada lajang lagi ngelancar atau ngoset. Kencan? Enggak. Bukan, ngelancar itu kalau bahasa Indonesia ngapel, ya ngapel ke tempat perempuannya, terus ditanyain sama bapaknya perempuan gitu, kamu serius nikah, serius sama anak aku gitu, kapan kamu akan nikahin saya? Ya kalau bisa besok gitu kan. Kenapa? Dan dari awal memang setelah melihat kanan kiri orang pada pacaran saya memang kurang apa ya, kurang setuju saja dan kurang nyaman saja gitu kan, karena lebih cepat lebih baik gitu kan, walaupun kenyataannya berapa kita dari awal mau nikah itu butuh 2 tahun, betul? Lebih 3 tahun ya kah? Ya. Kita nikah tahun berapa, Beb? Aduh guys. Ayo. Biasanya 2016 lah. Antara perempuan dan cowok itu yang lebih pelupan itu yang cowok. Kenapa? Dia lebih banyak ke arah mikir pekerjaan ya. Jadi udah pusing dengan masalah pekerjaan. Kalau cewek yang tidak bekerja itu lebih sibuk dengan masalah rumah tangga ya, anak ya itu. Jadi rata-rata cowok itu nggak hafal 2016 Beb, betul kan? Iya betul. Coba tanggal berapa Beb? Bulannya Mei. Maybe yes. Tanggalnya lali sikat. Sebentar ya, aku gak lupa. Oh my god. Ya sekitar tanggal 10-an lah setahu saya. Woi, konten woi, bener woi. Ini beneran? Iya. Salah. Buka buku nikah. Tanggal 13. Oh iya bener. Kan aku bilang tanggal 10-an, Beb. Tanggal 10-an. Iya tanggal 13 karena tunangannya tanggal berapa, Beb? Tunangan awal tahun. Enggak awal tahun banget sih. Awal tahun lah. Ya enggak lah, bulan apa wis? Setahu saya Februari. Betul, tanggal 14 ya.
Kalau nggak 13, 14 lagi Iya, hari tanggal itu. 13. Ya. Sebab saya udah kasih rudulnya itu di 31 Desember ya, bener ya, 31 Desember ya, pokoknya akhir tahun lah gitu kan. Apanya? Waktu itu lagi traktir Oh iya iya pingsan. iya. Iya, saya Oh, disuruh iya, iya. siap-siap. Oke Pak, besok Pak. Ya, jadi saya memang tipikal orang yang cablak. Jika ditantang, ya ayo gitu. Pusing nomor 27 gitu, walaupun benar-benar pusing, beneran. Eh, kalau kata dia yes man, jadi apapun orang ngomong yes, padahal ya Pusing. embuh embuh kerine gitu lah Iya, ya. jadi nggak tahu lah belakangnya, yang penting yes dulu aja gitu. Toh juga itu bukan sesuatu yang buruk, dalam Oke. artian pertanyaan itu bukan kita ditantang untuk melakukan sesuatu yang buruk, enggak. Oke, tadi sudah cerita mantan, sekarang kita tanya mantan doi. Apakah sebelum kenal saya dia punya mantan? Iya. Jadi di video yang kemarin, Come on. iya, masih pakai baju yang Scroll sama. di bawah. Cari di bawah. Iya. Ya. Mantan saya itu cuma satu yang memang benar-benar tak akui sebagai pacar. Ya karena satu, gengsi. Ya, saya sekolah di STM, cowok semua. Kalau saya nggak punya pacar cewek, dikiranya saya sukanya sesama jenis. Makanya saya pengen punya pacar. Satu, pengen rasain aja. Kedua, pengen buktiin omongan salah satu perempuan yang bilang ke saya kalau cewek cantik itu lebih berpotensi untuk berbohong. Sopo iku? Iya, ada lah. Berarti mantanmu cantik ya, Beb? Mantanku cantik enggak? Malah saya pernah bilang ke dia, bahwa Ke mantan? iya, dulu waktu itu mukanya mirip pacarnya Bobo. Bobo sing oon? Iya, itu kan ada, kalau kalian lahiran tahun 80-an, 90-an, Iya, iya. pasti pernah lah lihat Shaolin Popeye. Iya, iya. Filmnya Boboho kan. Kan karakternya cuma Boboho, terus yang kurus yang pintar silat, terus pamannya yang jabrik, yang sukanya ngaco, terus perempuannya cuma dua, satu yang cantik, yang rambutnya panjang, satu yang rambutnya pendek itu, maaf, jangan pakai ini ya. yang satunya lagi itu yang poni gitu. Nah, saya bilang itu dia mirip seperti itu. Gitu. Jawaban mantannya? Dia merasa terhina. Ya iya. Iya. Semblot. Dan saya masih ingat tanggal jadian kapan, Oh, ini. tanggal putusnya kapan. Oh, Ya, ini. sebabnya unik. Ya, Ini. uniknya jadi mantan saya cuma satu. Karena memang dia mengakui saya pernah jadi pacar dia, dan saya mengakui dia pernah jadi pacar saya. Loh, ini pengakuan dari kedua belah pihak ya, bukan pengakuan dari satu pihak ya. Kan beda, kadang-kadang oh itu pacar saya gitu, cuma dia aja yang ngaku-ngaku. Yang Jangan perempuannya dong. enggak. Iya, jadi jadinya tanggal 14 November, putus tanggal 29 Februari. Kehabisan. November, Desember, Januari, Februari. 3 bulan. Iya. Dan saya hanya merasa bahwa oh, dia nggak pantas untukku dan aku nggak pantas untuk dia, gitu aja udah selesai. Why? Kenapa why? Feeling aja, feeling. Oh, Jadi, feeling. Saya itu kalau dekat dengan perempuan atau dengan keluarga, ketika ada sesuatu hal itu pasti perasaannya nggak enak. Ya, jadi bukan intuisi ya, tapi ke arah feeling apa ya? Ya, itu kuat. Apalah. Misal yang paling gampang aja, ibu lagi sakit, kan kelihatan gitu. Tapi kalau kita lagi di luar kalau jadi anak yang benar-benar dekat perasaannya dengan ibu kita, itu pasti kita ngerasain itu kan, entah badan kita nggak enak, entah feeling kita nggak enak gitu, itu pasti. Dan saya pernah
ngelihat yang dulu tuh jadi pacar saya itu ya cuma diboncengin aja sama cowok lain. Dan bagi saya itu that's not good. Wah, udah mulai nuntut ya, padahal baru jadi pacar. Cuma ya nggak aja, sebab tak tanyain tadi pulang naik angkot apa naik motor gitu kan, naik angkot, padahal saya lihat ini diboncengin. Ini udah beres, ini udah nggak beres ya. Akhirnya oh ya putusnya aja ada cerita uniknya. Apa? Iya, jadi karena dulu saya pernah janji saya tidak akan mutusin kamu, kalau mau putus ya kamu yang mutusin aku ya. Jadi kita buat sandiwara seolah-olah saya udah punya pacar lagi di SMA yang lebih bagus gitu kan, dan itu bisa dicari. Terus saya bikin cerita itu dan kemakan. Padahal lombok. Ya padahal bohongan. Tapi itu cewek aslinya adalah pacar teman karib, teman sebangku di STM. Karena teman sebangku saya itu inisialnya sama, namanya saya sebut saja Yayan Supriyadi, dipanggilnya kan Yan. Saya juga sama awalnya, Yanwar, Yan juga. Dulu itu zamannya ya chatting Facebook kayaknya. Maaf, bukan chatting Facebook. Kayak kalau kalian ya, bukan Friendster. MIRC. Mirs ya, itu hanya tahun 80-an aja yang tahu gitu kan. Kalau artis ya zamannya Desta lah, kalian dia kan tua juga. Itu kemakan, jadi ada anak STM sekelas, seangkatan itu nggodain pacar teman sebangku aku. Terus dia bilang, aku juga punya pacarku juga anak STM. Anak STM itu bilang, siapa kayak. Terus ditantangin. Terus tak lihat-lihat, saya tahu siapa yang chatting dengan pacar temen aku, dan juga masih temen aku juga. Akhirnya tak samperin, ceritanya saya mau bikin ribut gitu kan. Ya intinya saya nggak terima aja gitu kan. Katanya kamu berani kan itu, nih sekarang saya udah di depan kamu, mau ribut ayo. Terus dia minta maaf karena tahu itu saya. Ya teman satu pramuka. Iya kan. Nah, yang lucunya, dikira pacaran Mamas. Iya, dikira sebab inisialnya sama. Jadi pacar temanku itu bilang, aku punya pacar di STM juga, namanya Ian. Ya mudah-mudahan. Dia kan nggak bohong. Dan terus saya ngaku-ngaku jadi pacarnya. Soalnya kalau teman saya sebangku saya yang maju, udah pasti dia bonyok. Sebab badannya kecil. Oke. Gitu. Nah, terus kemakan lah isu dia. Nah, entah dari mana tahunya, itu hanya cerita internal aja di STM. Tahu-tahu sampai ke sekolah, pacar saya. Udah, saya diputusin. Ya, oke, nggak masalah. Sebab saya nggak bisa mutusin. Saya udah janji. Kalau dia mutusin ya syukur alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan, apakah sakit hati? Iyalah, sakit hati. Harusnya enggak lah. Iya, pasti ada. Sebab pasti ada sedikit sayang, pasti itu ada kan. Iyalah. Sing mau ya. Iya. Sing ketika. Ya, jadi kalau kita suka sama orang itu jangan 100%. Yang 100% itu sama Tuhan aja lah, sama Allah. Itu kenapa semakin tinggi persentase kita sayang sama orang, ketika kehilangan itu sakitnya juga setinggi persentase itu. Ya jadi kalau kita senang sama
katakanlah belum pacar lah gitu, nggak usah terlalu sayang banget, karena pacaran itu nggak serius. Yang serius itu nikah. Betul. Sebab pacaran habis nikah juga bisa aja gitu kan. Kita nikah, kita pacaran setelah nikah berapa tahun, Beb? Setahun kan? Nah, Iya, maksudnya itu sebelum kita punya momongan itu. Gitu. terus apa Terus? lagi? Awal kenal. Oh iya, yang itu ya. Jadi saya cuma punya mantan satu. Aku rahasia lah. Biasa. Belum kalah. Rahasia Ayah, perusahaan guys. Nanti kebongkar semua dong. Yalah. Rata-rata kalau cowok ya, kalau laki-laki itu bukan permasalahan yang menjatuhkan martabat, enggak sih. Bilang mantan banyak, semakin banyak mantan semakin bagus, enggak juga. Enggak juga. Semakin sedikit mantan, enggak juga. Sebab kembali lagi ke persepsi masing-masing. Yang jelas semakin sedikit mantan kamu berarti punya presentasi kecil untuk sakit hati. Oke? Iya. Apalagi kalau kamu nggak punya mantan. Oke. Apa selanjutnya? Pertemuan dan sekolah di luar. Oh iya. Satu lagi. What? Coba kalian komen istri yang sekarang itu atau pasangan yang sekarang itu sesuai nggak dengan doa kalian? Oh Atau iya betul. sesuai nggak dengan wanita idaman, kriteria idaman kalian? Coba. Hati-hati nanti mbok dibaca sama pasangan kalian. Tulisnya baik-baik. Ya pakai akun fake nggak apa-apa. Biar nggak ketahuan gitu. Mamas dulu. Ya, kalau dulu sebelum kenal juga saya masih kira-kira SMP ke STM lah. Ya dulu saya anak STM coy, pernah STM. Itu saya kalau lihat anak kecil yang rambutnya ikel itu senang aja hawanya gitu kan. Satu, jadi memang saya pengen waktu itu doa kalau pengen punya istri atau pasangan itu kalau bisa rambutnya nggak lurus, sebab rambut saya udah lurus dan cenderung gersang ya. Ya bagi kalian kadang-kadang di luar sana kepalanya botak malu ya. Kalau saya ya malu juga sih. Terus apa? Cuma apa sih ya? Ya ambil positifnya aja lah. Positifnya apa? Ya mindset kalian aja gitu. Biar kalian itu nggak malu dengan tampilan botak. Saya kemana-mana nggak pakai topi, biasa aja. Sebab kalau kata Miss Indonesia, yang penting pede aja lah gitu kan. Kalau malu-maluin ya kalian kelihatan malu. Jadi balik lagi ke topik. Jadi dulu itu saya suka dengan perempuan atau anak kecil yang rambutnya keriting. Jadi kalau saya pengen saya punya anak baby dulu, kalau besok saya punya bayi, kalau saya punya anak perempuan rambutnya ikel, berarti kan saya harus cari bibitnya juga. Ya ibunya juga yang rambutnya agak ikel gitu kan. Itu satu. Kedua, waktu pelajaran biologi di SMP gitu kan, saya masih ingat banget namanya almarhum Pak Marjuhat gitu kan. Itu guru saya dulu. Itu pernah bilang, kayak kalian yang cowok-cowok gitu kan, kalau cari istri yang panggulnya itu agak besar gitu kan. Panggul wanita kan banyak tuh, ada yang kecil, ada sesuai postur body lah.
panggulnya agak besar. Kenapa? Dengan tulang pangkal yang agak besar itu resiko melahirkan resiko kematian atau resiko dalam melahirkan itu kecil. Dan saya iyain aja. Kenapa? Saya waktu SMP nggak tahu perempuan anatomi tubuhnya gimana gitu kan. Jadi tapi itu masuk ke mindset saya. Jadi tambah lagi tuh apa panggul besar alias apa sih, kalau seksi saya nggak itu ya, nggak masuk dalam kategori seksi. Itu menarik, bukan bentuk badan gitu. Itu kata sifat lah kalau saya bilang seksi. Jadi memang satu rambutnya ikal, terus ya body yang nah gitu kan. Dia juga bodinya besar gitu kan. Ya jadi doa itu yang spesifik. Betul. Kedua, memang saya lebih suka dengan wanita yang nggak lebih tinggi dari saya. Karena kalau lagi apa, pasti kan kalau kita lagi jalan atau kita lagi cekcok aja lah, sama ya cekcok. Kalau saya istri saya lebih tinggi kan saya langsung gini dongak gitu kan, saya nggak mau gitu kan, lebih enak gitu. Terus kalau pasangan kita lebih tinggi itu angel, sulit. Kalau mau nyosor itu juga sulit. Soropo. Kalau cium-cium gitu kan. Kalau pasangan kita lebih pendek dari kita kan enak gitu kan. Macam-macam diculikan kita giniin aja. Ya bercanda. Jadi intinya gitu. Dulu itu kalau saya doa pengen pasangan itu seperti itu. Yang spesifik itu yang ikal, yang berarti kalau panggulnya besar ya bodinya agak besar gitu kan, bukan yang kurus, itu bukan. Terus kalau yang lainnya ya standar aja lah. Cantiknya juga, oh ya saya juga punya standar satu, nggak malu-maluin. Nggak malu-maluin di bawah kondangan. Iya, nggak malu-maluin itu memang di bawah kondangan juga nggak malu-maluin gitu kan, diajak ngobrol juga nggak malu-maluin gitu kan. Jadi memang kata nggak malu-maluin ini memang tergolong tinggi, jadi memang susah. Makanya saya nikah umur 30 tahun baru saya nikah. Berarti pasangan hidup Anda sudah sesuai dengan impian Anda? Sudah sih. Sudah. Walaupun agak minus yang sini ya bagi saya nggak masalah sih. Yang penting doa aja yang banyak gitu. Sebab ketika ada banyak yang nggak dikabulin, paling nggak kan banyak kriteria yang udah masuk gitu. Kamu katanya aku, Beb. Hah? Dia mau datang. Kalau kamu gimana? Aku. Kamu. Kita kamu. Kok aku kamu sih? Kalau aku apa ya? Kalau aku ya udah disertakan dengan sejarahnya. Kenapa kok seperti itu? Oke. Tadi udah. Oh iya. Kalau aku itu ciri-cirinya sudah ditulis ya, selain di doa itu udah ditulis di buku diary. Dia udah baca dan dia merasa wow gitu, merasa amazing. Oh iya. Iya kan? Sampai aku bilang, iya, kenapa aku menerima kamu ya? Karena kamu ada di poin-poin itu semua gitu. Yang pertama tinggi, ya kan? Tinggi. Kalau cewek, kalau tinggi, ya kalau tinggi kayaknya banyak wanita kalau yang bertumbuh-tumbuh mungil itu pasti mengidamkan laki-laki yang tinggi, ya kan? Karena kita itu sudah terbiasa sulit untuk menggapai sesuatu, dadak jinjit gitu ya, harus jinjit, harus cari kursi gitu. Kalau punya pasangan yang tinggi kan, Beb tolong ambilin, cuma tinggal gini tak, tinggal comot gitu loh, nggak perlu bantuan apa-apa gitu kan. Yang kedua, kulitnya putih bersih gitu. Enggak juga sih, tapi kan bersih ya kan. dan terus itu memang putih sih. iya emang
Itulah kenapa saya mau Anda. Terus selanjutnya yang enggak banget ya, bisa nyanyi dan main gitar. Dia kaget, hah? Gitu, dia kaget waktu baca buku diary saya. Hah? Kok ini menjadi salah satu kriteria? Iya, karena nggak tahu ya, kepengen aja punya suami yang bisa gitaran, dan sampai detik ini pun dia nggak main gitar buat saya. Karena memang udah Kayaknya terlalu lama iya. itu. Jadi dulu ini tangan kiri saya itu ini kapalan itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kapalan. Tangannya Emang Panu. Ya nggak sih, komen lah di bawah. Ya, kulit di ujung Mengeras. jari itu tebel karena sering main gitar. Tapi berhubung kerja jadi capek lah, kalau pulang kerja capek kalau gitar terus kalau pulang malam harus nongkrong dengan teman main gitar gitu. Jadi memang lama banget, nggak pernah jadi sampai ini tipis. Kalau main gitar paling sekitar nyanyi 1 lagu 2 lagu udah sakit. Terus apa ya? Pokoknya zaman dulu itu kalau cowok main gitar itu keren. Ya. Di zamanku dulu. Selanjutnya apa ya? Tinggi, putih, bisa main gitar. Apalagi ya, lupa. Pokoknya adalah di buku diary dia udah baca dan dia sampai terpukau intinya. Wow, sedetail itu ya, sedetail itu karena banyak saya tulis macam-macam banyak. Dan dia merasa kaget. Apa? Di antara semua kriteria saya masuk 90%. Iya, betul. Jadi buat kamu yang tanya-tanya kenapa, buat teman-teman juga tuh, teman-teman saya yang tanya-tanya kenapa saya milih beliau, karena beliau adalah apa bahasanya? Beliau adalah masuk kriteria saya. Walaupun sekarang kaget ya. Iya, dan kriteria itu sangat detail. Tuh. Selanjutnya. Oke, kayaknya udah setengah jam lebih. Ya, di next konten kita akan bahas apa lagi ya? Boleh dong kalian komen di bawah, kasih ide. Iya, kalau untuk next episode setelah ini kita enaknya bahas apa gitu. Ini kalau ada yang komen ya, kalau nggak ada yang komen gimana? Ya kita lanjut aja. Yang ya di awal juga kan kita udah pernah bilang bahwa konten ini konten dewasa, yang bahasnya juga masalah-masalah lebih sensitif ke dewasa ya. Ya, cuma lebih ke arah pandangan kita sih, yang dekat-dekat aja. Di awal berarti enakan pacaran atau nikah. Video ini tentang awal kenalan, awal masa kenalan. Juga kalian kan pasti punya cerita-cerita sendiri. Dan video ini juga kalau kami harap itu bisa menginspirasi bahwa kenalan di awal itu ya unik-unik, itu pasti ada maksudnya gitu kan. Kalau kalian kok merasa cerita hidup kalian di awal kenalan dengan pasangan yang sedang kalian dekati itu kok kurang menarik, buatlah lebih menarik gitu aja dengan cerita-cerita yang nggak disangka-sangka sama pasangan kalian gitu kan. Tapi catatan saya, kalau kalian laki-laki ya tunjukkan tanggung jawab aja sih, pasti perempuan akan lebih menerima kalian lah gitu. Nggak nyambung ya. Tapi satu yang pasti, tahu nggak perempuan itu butuh apa? Tahu nggak, Beb? Butuh sandaran. Kepastian. Ya, pasti aja. Jadi buat kamu,
cewek-cewek aduh alhamdulillah dimanapun kalian berada, kalau ada cowok deketin kamu Pastiin dulu. pastikan dulu. Serius enggak? Betul, tantang, kamu mau nikahin aku kapan, itu trik jitu. Kalau dia nggak bisa jawab 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya, kredit motor kali gitu. Oke lah, gitulah cerita ngalor ngidul yang tidak jelas ini. Ya, semoga kalian suka video ini. Boleh kasih tombol like, kalau nggak suka juga boleh tekan tombol dislike. Jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, agar teman-teman kalian, tetangga kalian, saudara kalian tahu informasi dari video ini. Buat teman-teman yang baru mampir di channel Bukti Family, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke, dadah. Bye bye.